Selamat datang kembali di video dari kelompok 244. Di video kali ini kita akan melakukan wawancara kepada beberapa penjual di sekitar kita. Kita akan melakukan investigasi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai barang-barang berlabel SNI, mengenai kelebihan dan kekurangan barang yang berlabel SNI dan yang tidak berlabel SNI. Untuk selanjutnya, mari kita lihat dari Saudara Amar. Mengenai SNI ya. Iya. Saya selama ini menjual barang ada yang SNI dan tidak. Terus mengenai pengaruhnya di pasaran konsumen, sebenarnya konsumen tidak memilih cenderung memilih yang SNI atau tidak, tapi mereka lebih cenderung melihat merek yang sudah dipasang, sudah dipercaya. Mereka lebih cenderung melihat ke situ. Jadi mereka nggak begitu mempedulikan ada SNI atau tidak. Kalau menurut saya SNI dan tidak SNI tidak menjamin yang SNI lebih baik. Kadang yang tidak SNI malah lebih baik daripada yang SNI. Karena juga banyak barang yang berkualitas tapi masih belum dapat SNI, ya belum mengajukan sertifikasi SNI, Masih dalam proses ya, mungkin dalam proses atau masih belum mengajukan. Itu banyak ya, seperti itu. Hampir Atau tidak sama ada aja? pengaruh. Oh, nggak ada pengaruh. Hampir tidak ada Sama aja. pengaruhnya. Ya. Rata-rata luar negeri ya, Dari impor gitu. produk luar negeri. Ya kalau menurut saya kalau sertifikasi SNI kalau bisa diterapkan dengan sebagaimana mestinya, sebenarnya itu akan bagus, dampaknya juga bagus, memberikan jaminan buat pemakai, konsumen, faktor keamanannya kalau benar-benar bisa diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Baik, penjual tersebut ternyata menjual barang yang berlabel SNI maupun tidak. Namun, konsumen cenderung memilih merek yang terpercaya tanpa memperhatikan barang tersebut berlabel SNI atau belum. Dan fakta menarik adalah ternyata ada barang-barang yang dengan merek terpercaya dan kualitasnya baik, namun masih belum memiliki sertifikasi SNI, entah belum mengurus atau memang tidak mengurusnya. Lalu kita lanjut ke Saudara Zulfar. Permisi Bu, Ya, di sini saya mau nanya gitu tentang saya nyari sepeda gitu. Di sini kira-kira yang paling murah berapa Bu? tergantung sepedanya ya. Sepeda apa yang dicari? Misal sepeda yang Sepeda sepeda gunung gitu? gunung lah gitu. Sepeda gunung sekarang kisaran 2 juta paling murah. Jadi di sini semua barang itu ada label SNI-nya. Ada. Sini itu jadi yang tadi paling murah itu tetap SNI ya Bu? Kalau bermerek kayak pabrik Polygon, pabrik dari pabrik juga bisa saya. Saya tadi dilihat di depan tuh kayak ada tulisan dealer resmi berarti. Oh, Polygon itu. Polanya langsung ke Polygon. Iya. Itu kan asing, dia ngerakit sendiri. Barang luar atau dalam? Kayak Pasifik, Polygon itu barang dalam ya, cuma tepatnya yang luar. Terus menurut Ibu itu label SNI itu sepenting apa? Yang tidak penting sih, itu aja ya. Soalnya kan itu sudah maksudnya kan ya udah berani melalui PPS, terus harus dicoba gitu lah. Kualitasnya kan juga. Biasanya tuh kan SNI kan ada yang ya soalnya lebih murah gitu lah. Ya nggak SNI maksudnya. Itu tapi kualitasnya menurut Ibu tuh gimana? Kalau yang itu biasanya produk dari Cina ya.
kan lebih murah. Tapi kadang memang barangnya lebih tipis. Oh. Tapi tetap lolos SNI. Iya. Mana dari sananya nggak tahu. Terus misal itu disuruh milih kalau mau beli sepeda lah, itu tetap milih yang SNI apa yang enggak? Misalnya. Saya sih mending itu yang sudah paling terkenal aja. Oh iya benar. Pasti lebih awet. Lebih awet sih. Terus kalau pandangan ibu deh tentang barang palsu atau KW atau enggak SNI lah, pandangannya itu apa gampang rusak apa gimana? Cepat rusak biasanya ya. Benar kan? Tepatnya. Iya. Di tempat tersebut ternyata penjual menjual barang-barang yang berlabel SNI semua, karena di toko sepeda tersebut merupakan dealer resmi dari sepeda bermerek Polygon. Jadi penjual tersebut mengatakan bahwa pentingnya label SNI merupakan jaminan kualitas barang tersebut adalah barang yang baik. Untuk lebih jelasnya kepada saudara Dadang, saya persilahkan. Ya, boleh tanya-tanya Mas Boleh, tentang apa? tentang ini kayak konsumen sama pembeli di sekitar sini itu kalau membeli alat elektronik kayak kabel, lampu dan lain-lain itu memperhatikan SNI atau gimana sih Mas? Kalau di sini kan di desa ya Mas, jadi Iya. kayak nggak terlalu mikirin SNI gitu, kayak yang penting murah terus awet gitu. Ya mesti senengnya yang murah lah intinya di sini kalau di desa mah. Iya paham. Nggak paham. mikirin SNI. Ya ada beberapa mungkin buat yang kalangan atas gitu pakai SNI. Ya, terus toko Mas sendiri barang-barang di sini SNI semua atau campuran ada yang kayak SNI gitu Mas? Menurutku sih aku kurang paham soalnya aku nggak lihat langsung ke pabriknya, nggak neliti secara detail gitu. Yang penting kalau distributornya naruh barang ya udah kita lihat harga deal oke. Jadi kayak nggak ngelihat SNI enggaknya sih. Cuman kalau dilihat dari produknya kayak misalnya lampu Philips apa merek-merek yang terkenal mungkin sih SNI gitu. Iya. Saya juga mengandalkan SNI untuk kepuasan pelanggan gitu. Soalnya kan kita kan punya konsumen, kalau konsumennya senang kan kita juga senang sebagai bisnis, nggak cuman ngambil untung doang tapi juga memuaskan pelanggan. Terus Mas sendiri ini kulakannya ada yang dari luar negeri atau dari dalam negeri semua sih Mas? Menurutku sih aku kurang paham, tapi aku pernah lihat yang misalnya owner brand lampu A gitu ya, itu ada orang Cina gitu, dan aku lihat di brosurnya itu kayak tulisannya Cina, mungkin made in China, cuman dikirim ke Indonesia terus diolah lagi sama orang Indonesia gitu. Tapi ya aku kurang paham sih kalau kayak gitu sih, nggak lihat secara detail. Terus menurut Masnya nih label SNI ini sepenting apa sih atau bedanya sama yang nggak SNI gitu? SNI ya, aku kan toko ya, menurutku SNI kan standar nasional Indonesia apa ya? Betul. Iya kan, kalau udah terdaftar mungkin ya badan SNI-nya ya udah membuktikan bahwa oh ya ini tuh standar Indonesia gitu. Udah standarnya, pokoknya intinya aman gitulah ya. Tapi ya kalau bedanya sama yang nggak SNI ya mungkin dari bahannya, mungkin elemen-elemennya mungkin kurang memenuhi standar untuk pemasangan gitu. Contohnya ya kayak lampu, kipas angin gitu kan, kadang ada trouble kalau yang nggak SNI mas. Kalau Masnya sendiri nih sebagai penjual itu lebih pentingin SNI atau kepuasan pelanggan gitu? Kalau aku sih ya sebagai penjual itu ya mestinya juga mentingin SNI, soalnya ya untuk kepuasan pelanggan sendiri. Soalnya kan SNI kan mungkin udah standarnya lah, kualitasnya itu udah standar, jadi kayak mementingin kepuasan pelanggan ya kasih aja yang SNI. Cuman kan orang-orang di desa kan milihnya sih yang murah gitu ya, orang-orang desa gitu. Cuman kalau buat yang agak tinggi-tinggi lagi ya SNI juga. Dan aku juga ini juga lagi promo yang garansi 1 tahun gitu ya. Nah itu aku belum tahu itu garansi
SNI apa enggak. Cuman ya mungkin kayak sekelas Philip atau apa gitu garansi, mungkin SNI. Baik, itu tadi adalah laporan dari saudara Dadang. Jadi, ternyata pedagang tersebut sadar bahwa barang SNI itu memiliki kualitas yang baik. Namun sangat disayangkan bahwa masyarakat di desa-desa lebih memilih untuk barang dengan harga yang murah dan bisa dipakai tanpa memperhatikan barang tersebut berlabel SNI ataupun tidak. Baik, kita lanjut lagi kepada saudara Bima. Mau nanya-nanya sekitar barang-barang SNI. Kalau di sini Mas, toko ini semua barangnya ber-SNI apa ada yang enggak mesti? Ada yang enggak, ada yang SNI ya? Iya. Nah, kalau menurut Masnya sendiri, barang SNI yang dijual untuk misal kalau di toko sepatu kan misal ada sepatu pengaman kulit yang biasanya ber-SNI. Nah, pengaruh barang ber-SNI sama tidak ber-SNI menurut Masnya gimana? Kalau pengaruhnya itu masalah keselamatan. Masalah keselamatan ya? Iya. Kalau di mata customer sendiri melihat barang SNI atau tidak, apa sekedar lihat merek apa gimana? Kalau kebanyakan sini Mas, lihat mereknya sama murahnya. Merek sama murahnya? Iya. Berarti customer nggak peduli tentang barang SNI gitu ya Mas? Iya, kebanyakan gitu. Yang penting kan murah, terjangkau lah kalau daerah sini itu. Oh. Kalau sini semua barang lokal apa ada yang impor? Lokal. Lokal semua ya? Nah, kalau misal Masnya sendiri nih belanja suatu produk, milih yang SNI apa seperti yang tadi yang Ya kalau tergantung merek? saya sih nggak usah bermerek, yang penting murah Mas. Yang penting murah ya? Iya. Kalau ada yang SNI sekalian. Nah kalau ada murah SNI kayak Ardiles, barang Ardiles. itu kan SNI Mas. Oh, Itu langsung dari pabrik Mas. kalau barang-barang yang non SNI ini tuh pembuatan pabrik apa misal toko ini buat sendiri apa gimana? Oh enggak, itu langsung dari sana ya Mas. Dari pabriknya Kayak gitu? industri gitu loh. Oh, industri. Industri rumahan gitu. Nah, di negara kita kan ada aturan tentang SNI nih. Menurut pendapat Bapak ini, soal barang palsu atau barang tidak ber-SNI itu gimana? Menurut aspek keselamatan sama menurut ekonomi di negara kita? Ya kalau sini Mas, kalau yang nganu sapi Mas, soalnya kalau yang ori sini mahal Mahal ya Mas? Iya. Tapi kalau menurut Bapak setuju nggak kalau misal barang itu diwajibkan semua SNI biar keselamatannya terjaga? Tetap setuju Mas. Setuju ya? Tapi ya tergantung ekonomi iya, kita juga. masyarakat gimana gitu ya Mas? Di toko sepatu tersebut ternyata penjual menjual barang yang memiliki label SNI dan yang tidak berlabel SNI. Penjual tersebut sadar bahwa dengan adanya label SNI itu adalah menjamin kualitas barang tersebut aman untuk dipakai konsumen. Namun sangat disayangkan kembali bahwa konsumen lebih memilih merek yang mereka percaya dan dengan harga yang murah tanpa memperhatikan label SNI maupun tidak. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya para pedagang sudah mengerti dan paham akan pentingnya label SNI. Namun ternyata permintaan dari masyarakat sendiri lebih cenderung kepada merek yang mereka percaya tanpa memperhatikan adanya label SNI maupun tidak, dan yang penting bisa dipakai dan harganya murah. Dan ada sebuah fakta menarik, ada beberapa merek-merek dengan kualitas yang baik namun belum memiliki sertifikasi SNI, entah belum mengurus untuk sertifikasi SNI ataupun tidak mengurus sertifikasi SNI. Untuk itu, dari kelompok 244 mengundang teman-teman semua untuk menggunakan barang-barang berlabel SNI agar barang-barang yang kita gunakan terjamin kualitasnya. Sekian dari kelompok 244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.